Anaknya temen cantik banget. Iya, bapaknya. Bapaknya orang India. Iya. Bahasa Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Iki fans sampean. Oh, oke, matur nuwun. Banyak fan-nya. Iki fan. Enggak, aku juga taunya Mbak Yuni dari temanku. Aku disuruh buka YouTube karena saya mengalami mengalami masalah yang sama seperti kemarin itu yang data ganda itu loh. Kan ini tanggal 21 saya disuruh ke sini. Kemarin kan saya ditelepon tanggal 24. Tanggal 24 aku ditelepon, terus aku disuruh ke Kowloon B. Ke Kowloon B, terus aku diantar lagi ke rumahku. Dan dia masuk ke 5 Intel. Iya, ngeledah kamarmu. Iya, ngeledah kamarku untuk cari data-data yang lama. Betul. Iya. Makanya kan selalu pesan sama anak-anak, jangan pernah nyimpen KTP Indonesia. Ingat kan kemarin saya selalu pesan, jangan pernah nyimpen KTP Indonesia, kakak Indonesia di sini. Kalau kamu punya data ganda. Iya. Jadi jangan pernah. Selamat Mbak, itu aku nggak punya sama sekali, nggak punya. Kan redek sama. Yang redek lah pertama orang, aku juga nggak tahu apa masalahnya kan aku dipanggil. Tapi terus aku ke sana dia ngasih tahu, kamu tahu kenapa kamu tak panggil di sini? Aku nggak tahu. Kamu punya satu orang punya 2 data. Betul. Terus kan aku dibilangin sama itu temen ya, jangan ngaku apapun, jangan ngomong apapun, jangan jawab apapun. Oh salah, nggak boleh. Kamu harus ngaku. Iya, makanya itu Mbak, saya bingung. Kalau saya nggak ngaku itu bener-bener nama saya dan itu wajah saya. Dan itu wajah saya. Kalau saya nggak ngaku malah saya nanti diperumit. Iya nggak? Kalau kamu tidak ngaku, kasusmu tidak selesai selama 1 tahun. Iya betul. Tapi kalau kamu cepet 6 bulan ke 9 bulan. Mbak, tutup nopi dulu Mbak. Soalnya gini Mbak, aku kan finish kok itu toh, sudah selesai 6 tahun di majikan ini. Dan aku udah punya tiket tanggal 29. Terus aku nggak cari majikan lagi, aku mau pulang terus, kayak gitu loh Mbak. Terus kemarin kan aku di Kowloon B aku tanya, aku kan mau pulang, apa ini prosesnya lama? Terus dia bilang mungkin 2 bulanan, dia bilang gitu. 3 bulan ke 6 bulan. 3 bulan ke 6 bulan. Iya, terus Maringono kan ini majikan aku juga mau kan dia udah nggak di sini, yang di sini cuman anaknya. Majikanku itu udah pindah ke Cina. Kayak gitu loh Mbak. Jadi kan otomatis aku bingung, aku apa extend atau gimana gitu. Sedangkan tiket itu bisa di cancel atau diundur. Bisa diundur, pindah sendiri. Bisa diundur. Tiketmu bisa diundur dan kamu extend. Menurutku kalaupun kamu pulang seterusnya lebih baik kamu clearkan di sini. Jadi lain kali namanya orang nggak tahu. Oh iya, tahu. Betul. 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya kamu pengen balik lagi ke sini masih kesandung lagi. Mendingan kamu selesaikan sampai dipatok palu, dek satin, selesai. Tapi kalau kamu pulang Indonesia cuma libur, sebenarnya nggak ada masalah. Oh. Kalau kamu pulang libur balik lagi sini nggak ada masalah. Oh gitu ya Mbak? Bisa. Walaupun kamu kena data ganda. Karena kamu tidak ada kriminal kan, yang pertama dulu nggak ada kriminal kan. Kamu pernah overstay nggak? Enggak. Pernah mencuri barang secara tidak sengaja nggak? Dulu gini, itu waktunya tuh bukan mencuri, tapi majikan menuduh kayak gitu loh Mbak. Menuduh mencuri ada bukti nggak? Enggak ada bukti. Itu lepas. Terus tapi aku dikeluarin, terus aku takut kan waktu itu, terus aku pulang Indonesia tahun 2000, pokoknya aku itu tahun 2004 Mbak, itu nama yang nama lama. Ya ini nama yang asli bener-bener namaku. Sudah tahu, nggak apa-apa, nggak ada masalah, bukan masalah besar, nggak usah takut. Dan ingat, jangan percaya omongannya teman. Untung kamu lihat YouTubeku. Iya, maksudnya aku bingung. Sebelum kamu berangkat atau sesudah kamu berangkat lihat YouTubeku? Sekarang ini 1 minggu ini, saya tanggal 24 kena. Setelah itu temanku bilang, kamu coba tanya nih Mbak. Aku SMS sama Mbak Yuni loh, tapi nggak dilihat. Iya, kebanyakan kelihatan saya SMS. Aku nelpon wingi nggak diangkat. Aku telepon bola-balik nggak diangkat. Terus temanku yang ngefans sama Mbak Yuni itu, dia bilang kamu datang aja ke Nampung langsung. Iya, soalnya SMS tidak ribuan ya Mbak. Aku nggak bisa balas semuanya. Jadi aku selalu bilang, kalau memang mepet penting banget, datang langsung. Makanya aku langsung bisa matiin telepon yang lain. Itu paling lambat itu prosesnya berapa Mbak itu? 3 bulan ke 6 bulan saya. Extend gitu nih. Oh ini berarti kalau seandainya aku pulang cuti itu bisa ya Mbak? Kalau pulang cuti bisa. Tapi paspor sama KTP ku diambil loh Mbak semua. Ntar dibalik.
tanggal 21 bulan 11 ini kan kamu datang lagi. Itu akan dibalikin semua data. Oh, itu mau dibalikin semuanya. Itu terus saya disuruh apa lagi? Soalnya kemarin itu aku udah diinterogasi semuanya. Ke sana cuman ganti kertas. Oh, ganti ini. Ganti ini. Habis itu kamu datang ke sana ke Kalon B ke lantai 5. 10 menit paling lama setengah jam atau 1 jam, enggak sampai deh setengah jam. Habis itu ganti kertas ini aja. Chip. Pergi lagi. Ini aku udah diminta uang 1.000 loh. Iya, ini sudah tertulis. Jadi mereka akan kasih resit baru lagi di mana sama tiap bulan akan datang ke Kalon B. Jadi nggak usah takut. Yang penting kamu sebenarnya kamu memang benar, teman-teman itu selalu nakut-nakutin bahwa kalian itu akan dipenjara atau enggak. Saya selalu bilang kalau kalian tidak ada kasus kriminal, tidak akan. Jadi dokumenmu ditahan itu untuk sementara, ntar dibalikin. Kecuali kamu melakukan kasus kriminal, di mana saat kamu melakukan kasus kriminal tiada ampun lagi. Contohnya kriminal itu apa? Mencuri, nemu dompet. nemu dompet itu kan termasuk kasus pencurian, nyebrang jalan nggak jelas, buang putung rokok atau buang sampah itu termasuk kriminal juga, jambak-jambaan, kaplok-kaplokan, terus ya jual narkoba, sejenisnya, menipu atau apapun. Tapi itu kemarin dia tuh ngomong sama anakku kan, sama bosku, dia bilang, ini kan sudah lama, kenapa dia masih dikasih gini, dia bilang gitu. Terus dia lo mau pulang terus. Terus kemarin itu dia telepon sama anakku kan, sama bosku, karena aku nggak begitu jelas ngomongnya kan cepet toh mbak. Orang sini kan ngomongnya cepet, aku ngomong sama anakku kan jarang. Jadi ini aku bilang anakku aja yang ngomong kayak gitu. Terus dia bilang itu tiketnya harus diundur, diundur karena dia nggak secepat itu. Karena gitu aku bilang, tiketnya harus diundur, tetap harus diundur, dan kamu harus tetap kerja di situ dulu. Karena kalau kamu ganti majikan nggak bisa juga, karena under proses. Jadi sebenarnya bukan masalah besar sih ini. Aku sebenarnya nggak mau cari majikanku udah ngomong sama dia mau pulang terus, dia bilang gitu. Tapi nggak bisa, kasusmu belum selesai. Kalau kamu pulang terus malah dia belum selesai. Majikan ya harus. Nggak bisa, dia sebenarnya mau pulang terus. Tapi kalau aku cuti bisa ya mbak ya? Bisa ya? Bisa. Tapi pastikan balik ke sini, karena garansinya majikanmu. Jangan bohongin dirimu sendiri. Kamu bilang cuti, tapi ternyata pulang terus. Malah lain kali kamu balik sini kalau kamu yang menyesal, karena kita tidak tahu nasib seseorang. Kadang kita bilang pingin pulang seterusnya, tiba-tiba balik lagi sini kan. Soro dewe gitu. Iya, aku tahu mbak itu. Jadi nggak ada masalah, sama sudah ditanyain, sudah tanda tangan kiri kanan ini kamu tadi tanda tangan kiri kanan. Masalah itu gini mbak, udah ngomong sama wong omah kayak gitu kan. Ceritanya mau nikah, aku mau itu terus mau nikah. Semua udah di ready. Sekali lagi saya selalu bilang apes tidak ada dalam kalender. Tidak ada orang yang pingin apes. Ya mungkin ini ujian dari Tuhan lah. Minta tisu Bi. Ini ada tisu. Ini ada tisu. Ya ini ujian dari Tuhan. Ya untung lo belum nikah ada ujian. Daripada ntar udah nikah udah ujian. Ya jujur memang berat, tapi namanya ujian saya rasa kapanpun bisa terjadi. Daripada sampean menikah gagal. Mendingan sekarang ujiannya nikahnya langgeng. Iya kan? Jadi ingat mbak, saya selalu bilang dulu waktu kaki saya patah. Aku ini nesu banget, karena itu adalah perjalanan saya ke Korea liburan. Tapi tiba-tiba 3 hari sebelum penerbangan kaki saya patah. Saya marah, saya kesal. Tapi setelah seminggu di rumah sakit, ternyata saya diketahui punya penyakit getah benih, di mana yang harus diangkat. Saya cuma mikir, ya untung sikilku ceklek. Sikilku nggak ceklek, aku nggak tahu lah aku punya penyakit lain. Iya. Bener nggak? Iya. Begitu juga dengan sampean. Kalau hari ini sampean gagal nggak bisa terbang, siapa tahu pesawatnya rusak, malah kelepek-kelepek. Diambil hikmahnya. Jadi jangan ngomong, piye to kok Gusti Allah iki aku wis ndek rencana kok koyo ngene. Jangan. Karena aku tahu di balik masalah itu ada solusinya. Aku itu mengalami sendiri, kakiku patah, Mbak. Aku iki nesu. Tapi ternyata Tuhan ngilingno. Yun, ojo jahat-jahat. Kowe iki bakale mati. Iling kankermu parah. Jadi aku dari situ aroganku turun. Wah, aku seorang pemarah. Kalau kamu tahu anak-anak buahku yang lama, memang aku membantu. Tapi kamu gak iso tak keplak. Itu saya. Tapi karena kaki saya patah, saya dikasih ujian dengan kanker getah benih.
Saya tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Bukan. Paham nggak maksudku? Jadi kamu yang harus menenangkan keluargamu. Iya. Jadi nggak ada masalah. Jangan berpikir bahwa pernikahan ini gagal terus kamu acur sendiri gitu loh. Paham nggak maksudku? Jadi sudahlah, biarkan saja. Memang ini ujian. Kok gak dari bian-bian? Dekat bian-bian. Iya, jadi sampean sing ngatur Tuhan loh. Sampean sing ngatur loh, bukan Tuhan yang ngatur loh. Kenapa saat aku mau pulang kayak gitu loh, Mbak? Ngerti. Saya dulu juga ngomong, kenapa sebelum aku terbang ke Korea, sebelum aku tuku tiket kan harusnya wes ceklek dikit toh. Tapi gimana kalau seandainya kaki saya patah ada di Korea sana? Apa tambah susah? Apa gak tambah susah? Begitu juga dengan kamu. Jadi pasti ada rencana yang indah. Karena Tuhan itu tidak akan menyediakan sesuatu yang jelek. Tuhan itu mencoba menghindarkan kamu dari masalah besar. Tapi dengan cara Dia, bukan dengan cara kita. Dengan cara Dia agar kamu paham bahwa kekuatan Tuhan itu melebihi segalanya. Ngerti? Ya ojo nyalane sing kuasa. Ojo nyalane sing kuasa. Ya aku titip ojo lali sedekah ya. Ben lancarno rezekine dhewe. Ngerti nggak maksudku? Jadi itu kalau masalah tiket itu Mbak, majikanku kan suruh nanya. Katanya itu kan saya bisa di cancel cuma 1 kali. Kan sedangkan aku nggak ngerti kapan kan. Terus itu seandainya mamanya sekarang kan belum di cancel. Itu kalau 1 hari sebelum terbang di cancel bisa nggak ya Mbak ya? Oh ya cok, kemepetan malah ruwet kok. Mendingan di cancel ke belakang setengah tahun ke belakang. Oh nanti karena kasusmu kan baru sekarang. Iya. Jadi kalau dari sekarang November ya. Kita hitung dari November, kamu 21 November. November, Desember, Januari, Februari, Maret. Perkiraan Maret atau April. Ya. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana yang memegang kertas seperti ini adalah penalti atau tak tulis jempalik ya. Bukan karena aku gak kocomotoan, memang sengaja biar kalian gak ngeliat. Jadi tak jempalik yang ini.